Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan share. Serta bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang di channel ini. Terima kasih. Selamat berjumpa pada video seri kedua KD3 kelas 11 SMA, yaitu tentang pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Pada video seri kedua ini kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen berdasarkan pendekatan kardinal. Dibawakan oleh saya Walid Hamidi untuk channel Natagama Televisi. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar nanti Anda update terus tayangan-tayangan yang akan muncul di channel ini. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita review terlebih dahulu. Seperti yang telah kita pelajari pada KD sebelumnya, bahwa akibat adanya keterbatasan sumber daya di satu sisi, sementara pada sisi yang lain kebutuhan yang tidak terbatas, maka baik produsen maupun konsumen itu sama-sama harus melakukan pilihan-pilihan yang mampu memaksimalkan keinginan mereka. Apa keinginan produsen? Apa keinginan konsumen? Mari kita simak pada slide berikutnya. Nah, konsumen dengan keterbatasan pendapatan yang dimilikinya harus mampu mengatur belanjanya agar dapat memaksimalkan kepuasan atau utility yang diinginkannya. Jadi kita melihat di sini bahwa keinginan konsumen itu adalah memaksimalkan kepuasan dengan keterbatasan pendapatan. Nah, ini yang akan nanti kita pelajari pada teori perilaku konsumen. Nah, kemudian, produsen dengan keterbatasan faktor produksi atau sumber daya yang dimilikinya harus mampu mengatur biaya produksi agar mampu memaksimalkan laba yang diinginkannya. Jadi di sini keinginan produsen itu adalah memaksimalkan laba dengan keterbatasan faktor produksi yang dimilikinya. Nah, ini nanti akan dibahas dalam teori perilaku produsen. Oke? Kita bahas terlebih dahulu apa itu teori perilaku konsumen. Adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya yang terbatas untuk memperoleh berbagai barang dan jasa guna memaksimumkan tingkat utilitasnya. Sekali lagi di sini bahwa keinginan konsumen itu adalah memaksimumkan tingkat utilitas atau tingkat kepuasan. Jadi utilitas itu apa? Adalah kepuasan atau kesenangan setelah konsumen melakukan konsumsi barang atau jasa. Nah, untuk membahas perilaku konsumen ini dalam ilmu ekonomi kita mengenal dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Video kita kali ini hanya membahas tentang pendekatan kardinal. Di seri berikutnya nanti kita akan bahas pendekatan ordinal. Nah, apa perbedaan pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal? Kita simak satu persatu. Pada pendekatan kardinal, diasumsikan tingkat kepuasan itu dapat diukur dengan satuan ukur atau bilangan angka tertentu. Sedangkan pada pendekatan ordinal, tingkat kepuasan itu tidak dapat diukur dengan satuan ukur, tetapi dapat diperbandingkan. Nah, itu perbedaan yang pertama. Yang satu dapat diukur dengan bilangan angka tertentu, yang satu lagi tidak bisa diukur dengan satuan ukur, tetapi hanya bisa diperbandingkan. Kemudian yang kedua, pada pendekatan kardinal itu menggunakan analisis konsep total utilitas atau marginal utilitas. Sedangkan pada pendekatan ordinal menggunakan analisis kurva indifferent yang mengukur tingkat preferensi konsumen. Jadi perbedaan yang kedua dilihat dari analisisnya nanti. Ketika dalam pendekatan kardinal, perilaku konsumen itu kita menganalisisnya dengan konsep total utilitas dan marginal utilitas. Pada pendekatan ordinal, nanti kita akan mengupas teori perilaku konsumen itu berdasarkan analisis kurva indifferent. Oke? Jadi sekali lagi pada video ini kita akan membahas hanya pendekatan kardinal.
Apa itu pendekatan kardinal? Pendekatan kardinal ini juga disebut juga sebagai pendekatan marginal utility. Pada pendekatan ini didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama, bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu, seperti uang atau jumlah. Kemudian yang kedua, semakin besar jumlah suatu barang, semakin besar pula tingkat kepuasannya. Jadi semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen itu semakin besar. Kemudian yang ketiga, atau asumsi yang ketiga, berlaku the law of diminishing marginal utility, atau hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun. Dalam pendekatan kardinal, itu didasarkan pada konsep yang disebut sebagai nilai guna total dan nilai guna marginal. Apa itu nilai guna total? Nilai guna total atau total utility atau lazim disingkat TU adalah kepuasan total yang dinikmati oleh konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu secara keseluruhan. Jadi ini kepuasan totalnya. Total utility itu adalah kepuasan totalnya. Apa itu nilai guna marginal atau marginal utility? Adalah tambahannya. Tambahan kepuasan yang dinikmati oleh konsumen dari setiap tambahan satu barang atau jasa yang dikonsumsinya. Nah, marginal utility adalah tambahan kepuasannya ketika seorang konsumen ini menambah satu unit barang atau jasa yang dikonsumsinya. Nah, marginal utility ini diturunkan dari total utility, di mana marginal utility itu sama dengan delta TU per delta Q, atau pengaruh perubahan total utilitas akibat pengaruh perubahan kuantitas barang yang dikonsumsi. Ya. Nah, gagasan mengenai konsep nilai guna tadi antara lain dikemukakan oleh Gosen. Apa yang dikatakan oleh Gosen? Kita simak kalimatnya. Apabila pemenuhan kebutuhan atas suatu barang tertentu dilakukan secara terus-menerus, mula-mula kenikmatan atau utilitas dari mengkonsumsi barang tersebut tinggi. Namun, makin lama makin menurun, sampai akhirnya mencapai titik jenuh atau titik nol. Jadi, ketika kita mengkonsumsi satu unit barang tertentu yang dilakukan secara terus-menerus, mula-mula kenikmatan itu tinggi, namun nanti makin lama makin menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh atau titik nol. Nah, ini disebut sebagai hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun. Dikenal juga sebagai hukum Gosen ke-1. Oke, saya akan memberikan ilustrasi dari konsep total utilitas dan marginal utilitas. Misalnya di sini, seorang konsumen itu diminta mengkonsumsi satu mangkok bakso. Saya berikan tanda di sini mangkok yang ke-1. Nah, setelah mengkonsumsi satu mangkok bakso ini, konsumen itu diasumsikan mampu memberikan skor atas kepuasan yang dinikmatinya. Misalnya dia memberikan skor 10. Nah, 10 ini satuannya adalah util. 10 util. Nah, ini yang disebut sebagai total utilitas. Total kepuasan yang dirasakan oleh konsumen ketika mengkonsumsi satu unit barang ini. Kemudian si konsumen ini diminta untuk mengkonsumsi mangkok yang kedua. Karena dia masih belum puas, masih merasakan lapar, dia masih memberikan skor yang lebih tinggi. Yaitu misalnya di sini skornya adalah 15. Diminta lagi mengkonsumsi mangkok yang ketiga. Atas mangkok yang ketiga ini, dia memberikan skor kepuasan 13. Kalau melihat angka di sini, kita lihat ini. Bahwa di sini mulai berlaku apa yang disebut hukum tambahan kepuasan itu yang semakin menurun. Mula-mula naik, kemudian menurun. Nah, apa itu konsep marginal utilitas? Marginal utilitas itu adalah tambahan kepuasan yang dirasakan oleh konsumen ketika si konsumen ini menambah unit yang dikonsumsinya.
Atau secara matematis dinyatakan MU itu atau marginal utility itu adalah delta TU, perubahan total utilitas akibat adanya perubahan Q, perubahan kuantitas yang dikonsumsi. Nah, ketika si konsumen ini menambah kuantitas baksonya dari mangkok ke-1 ke mangkok kedua, di sini ada perubahan total utilitas dari 10 ke 15. Berapa perubahannya? Perubahannya adalah 5. Delta TU-nya adalah 5. Berapa delta Q-nya perubahan kuantitasnya dari 1 ke 2 adalah 1. Maka 5 dibagi 1 adalah 5. Nah, ketika konsumen ini menambah konsumsi pada mangkok yang ketiga, dia dengan memberikan skor 13, maka perubahannya adalah min 2. Nah, atau delta TU-nya adalah min 2. Berapa delta Q-nya dari mangkok kedua ke mangkok ketiga? Deltanya adalah 1. Maka min 2 dibagi dengan 1 adalah min 2. Itulah pemahaman dari konsep total utilitas dan marginal utilitas. Saya akan memberikan contoh yang lain agar kita nanti lebih memahami apa itu total utility dan marginal utility. Misalnya di sini kita diminta mengkonsumsi 5 gelas air putih. Gelas yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pada gelas yang pertama misalnya total utilitasnya adalah 10. Pada gelas yang kedua 18. Gelas ketiga 22, gelas yang keempat 22, pada gelas yang kelima total utility-nya adalah 17. Kemudian bagaimana cara kita menghitung marginal utility ini? Nah, marginal utility itu sekali lagi dihitung dengan delta TU dibagi dengan delta Q atau pertambahan total utility dibagi dengan pertambahan kuantitas. Maka kita lihat di sini yang semula tidak ada konsumsi air putih, kemudian kita mengkonsumsi pada gelas yang pertama, ada total utilitas yaitu 10. Maka delta TU-nya dari 0 ke 10, yaitu delta TU-nya atau delta total utility ini adalah 10. Dibagi dengan delta Q dari 0 ke 1, maka ada perubahan kuantitas itu 1. Maka 10 dibagi dengan 1 adalah 10. Ketika kita mengkonsumsi pada gelas yang kedua, dengan total utilitas itu 18, maka ada tambahan total kepuasan dari 10 ke 18, tambahannya adalah 8. Kemudian delta Q-nya dari 1 ke 2, delta Q-nya adalah 1. Maka 8 dibagi dengan 1 adalah 8. Cara yang sama dilakukan untuk menghitung marginal utility pada gelas yang lain. Sehingga di sini di akhir ditemukan bahwa marginal utility untuk gelas yang kelima adalah min 5. Nah, kalau kita perhatikan tabel ini, maka terlihat itu bahwa hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun itu berlaku. Dari 10 ke 18, terus meningkat menjadi 22, kemudian berhenti di sini pada gelas yang keempat. Pada gelas yang kelima, total utilitas itu menurun menjadi 17. Ini adalah gambaran dari hukum tambahan kepuasan itu yang semakin menurun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kurvanya. Jadi kita akan mencoba memahami bagaimana hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun berdasarkan pendekatan kurva TU dan kurva MU. Ini adalah kurva total utility dan marginal utility. Pada sumbu yang vertikal ini adalah sumbu untuk total utility dan marginal utility. Untuk sumbu yang horizontal, ini adalah sumbu kuantitasnya. Kuantitas dari gelas yang kita konsumsi. Kemudian, kita lihat ini grafik kurva yang biru di sini. Kurva biru ini adalah kurva untuk total utility. Ketika tidak ada konsumsi air putih, total utility ini adalah 0 di sini. Kemudian ketika mengkonsumsi pada gelas yang pertama di sini, total utility itu adalah 10. Total utility-nya adalah 10. Pada gelas yang kedua, total utility itu adalah 18. Pada gelas yang ketiga, total utility adalah 22. Gelas ketiga, total utility adalah 22. Pada gelas yang keempat, total utility itu adalah 22 juga. Nah, pada gelas yang kelima, total utility itu adalah min 5. Nah, kita lihat nih, perhatikan kurvanya. Ini adalah cerminan dari hukum
tambahan kepuasan yang semakin menurun. Di mana kepuasan itu mula-mula meningkat, tetapi pada titik tertentu kemudian mencapai titik jenuh dan akhirnya menurun. Nah, sekarang kita lihat ini kurva marginal utility-nya. Pada gelas yang pertama, marginal utility itu adalah 10. Pada gelas yang kedua, marginal utility adalah 8. Pada gelas yang ketiga, marginal utility-nya adalah 4. Pada gelas yang keempat, marginal utility itu adalah 0. Pada gelas yang kelima, marginal utility adalah min 5. Jadi kalau kita perhatikan, kurva marginal utility ini langsung menurun. Tambahan kepuasan itu langsung menurun. Dari gelas yang pertama, mengkonsumsi gelas yang kedua, itu langsung menurun. Nah, lalu di manakah letak titik kepuasan maksimal? Di manakah titik jenuh itu mulai berlaku? Ada pada gelas yang berapa? Nah, titik jenuh itu ada di gelas air putih yang keempat. Jadi ketika kita mengkonsumsi air putih pada gelas yang keempat, itu berlaku titik jenuh. Di mana titik jenuh itu adalah terjadi ketika marginal utility, ketika MU ini memotong kurva horizontal. Atau ketika marginal utility ini sama dengan 0. Jadi kesimpulannya di sini, titik kepuasan maksimum atau titik jenuh itu ada pada gelas keempat, yaitu ketika MUX, marginal utility dari konsumsi barang X ini sama dengan 0. Ingat-ingat itu ya. Ketika kita mengkonsumsi 1 unit barang, maka titik kepuasan itu terjadi ketika MU, marginal utility, itu sama dengan 0. Ketika kurva MU ini memotong garis horizontal. Paham? Apakah seorang konsumen ini akan menghabiskan uangnya untuk mengkonsumsi secara terus-menerus satu barang yang sama? Apakah kita akan terus-menerus ini menghabiskan duit kita untuk mengkonsumsi bakso ini? Tentu jawabannya kan tidak. Nah, apa kata Gosen? Yang dikenal sebagai hukum Gosen kedua. Gosen mengatakan bahwa konsumen akan mengkonsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi itu akan sama. Jadi konsumen itu akan mengkonsumsi sedemikian rupa terhadap berbagai jenis barang sehingga nanti nilai guna marginal dari tiap barang ini akan sama. Jadi dia tidak menghabiskan untuk mencapai nilai guna pada satu unit barang tertentu, tetapi akan membagi pendapatannya untuk mencapai marginal utility yang sama terhadap berbagai jenis barang yang dikonsumsi. Nah, setiap orang itu akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Apabila yang dikonsumsi itu hanya satu macam barang, akan mudah bagi kita untuk menentukan tingkat kepuasan maksimum, yaitu ketika MUX sama dengan 0. Yang tadi saya contohkan ketika kita mengkonsumsi satu gelas air putih. Terjadi ketika MUX sama dengan 0, atau kalau kita melihat kurva di sini, ketika kurva MU ini memotong sumbu horizontal di sini, sumbu X di sini. Itulah kepuasan maksimum ketika kita mengkonsumsi hanya satu macam barang. Nah, tetapi ketika ada banyak barang yang akan menciptakan nilai guna maksimum, terus bagaimana kita menentukan titik kepuasan maksimalnya? Nah, mari kita simak slide berikutnya. Kita akan mempelajari apa yang disebut sebagai equilibrium konsumen atau keseimbangan konsumen ketika mengkonsumsi berbagai jenis barang. Nah, dalam mencapai maksimalisasi utilitas, konsumen itu akan menghadapi kendala atau batasan pendapatan dan harga. Jadi kendalanya adalah pendapatan dan harga. Konsumen dengan mengetahui kendala dan batasannya, maka dia akan secara rasional mencoba memaksimalkan utilitas total dan pengeluarannya. Jika konsumen ini menggunakan pendapatannya dengan utilitas atau kepuasan dari uang yang terakhir yang dibelanjakan, artinya dia menghabiskan seluruh pendapatannya pada berbagai komoditi adalah sama. Nah, andai kata konsumen ini hanya mengkonsumsi dua jenis barang,
Maka keseimbangan konsumen ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Marginal utility barang X atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Artinya keseimbangan konsumen itu tercapai ketika MUX per PX sama dengan MUY per PY. Dengan asumsi konsumsi ini hanya dua jenis barang. Kemudian di sini ada kendala. Kendalanya apa? Kendalanya adalah harga dan pendapatan. Nah, kita tuliskan di sini dengan kendala PX, P ini adalah price, PX kali QX, kuantiti barang X, plus PY kali QY sama dengan I. I ini adalah pendapatan individu. Jadi di sini ada kendalanya ketika konsumen berusaha memaksimalkan ini. Ada kendala yaitu pendapatan individu dan harga barangnya. Saya akan berikan contoh nih, bagaimana nanti mencari tingkat kepuasan konsumen ketika mengkonsumsi 2 unit barang. Contoh soal yang pertama, di sini ada 2 jenis barang, yaitu barang X dan barang Y. Kemudian di sini ada baris unit, artinya ini adalah jumlah dari unit yang dikonsumsi. Kemudian di sini pada kolom X ada baris untuk total utilitas dari 20, 28 terus sampai dengan 53. Ketika misalnya mengkonsumsi 1 unit, total utilitasnya adalah 20, 2 unit 28. Nah, kemudian di sini ada baris barang Y. Ketika mengkonsumsi 1 unit, maka total utilitas untuk barang Y ini adalah 34 dan seterusnya. Kemudian tambahan soalnya, jika harga per unit ini untuk barang X adalah 1 dan harga per unit untuk barang Y adalah Rp2, sedangkan pendapatan konsumen itu adalah Rp10, tentukan berapa jumlah barang X dan barang Y yang harus dikonsumsi agar konsumen mencapai kepuasan yang maksimal. Nah, saya akan mencoba menyelesaikannya berdasarkan pendekatan tabel. Nah, tabel yang tadi, yang ada di soal sebelumnya itu, kita masukkan ke sini. Di sini ada PX, harga barang X, yaitu Rp1. Harga barang Y adalah Rp2. Kemudian di sini kuantitas atau jumlah dari unit yang dikonsumsi. Tadi ada sampai dengan 7 unit. Kemudian total utility barang X tadi dipindahkan dari tabel yang di slide sebelumnya. Kemudian ada TUY, total utility barang Y juga sama diambilkan dari slide yang sebelumnya. Kemudian saya menambahkan kolom di sini, kolom MUX, MUY, MUX per PX, MUY per PY. Kenapa saya tambahkan kolom tambahan? Karena di sini ingat nih, tadi ya diterangkan bahwa kepuasan maksimal itu terjadi ketika MUX per PX sama dengan MUY per PY. Oleh karena itu, kita perlu nih mencari dulu MUX dan MUY-nya. Nah, mencari MUX dan MUY tadi sudah kita terangkan nih ketika pada contoh-contoh sebelumnya. Bahwa marginal utility itu adalah delta TU per delta Q. Kalau MUX berarti delta TUX dibagi dengan delta Q ini. Nah, kita lihat di sini, ketika konsumsinya itu ada pada 1 unit, TU-nya adalah 20. Ada perubahan dari 0 ke 20, maka delta TU-nya, delta TUX ini adalah 20, delta Q adalah 1, maka MUX-nya adalah 20. Cara yang sama kita hitung untuk unit yang lain, sampai dengan di sini MUX adalah 3. MUY pun sama, dilakukan dengan cara yang sama. Nah, sekarang kita akan mencari MUX per PX. MUX di sini adalah untuk gelas atau untuk unit yang pertama di sini adalah 20. 20 di sini dibagi dengan harga barang X adalah 1. Maka 20 dibagi 1 adalah 20. 8 di sini pada unit yang kedua MUX-nya 8 dibagi 1, maka di sini MUX per PX-nya adalah 8. Cara yang sama kita lakukan untuk menghitung MUX per PX untuk unit yang lain. MUY per PY kita lakukan juga dengan cara yang sama. Nah, sekarang kita akan mencari di sini. Kita lihat ini di tabel kombinasi yang tepat
ketika MUX per PX sama dengan MUY per PY itu ada di titik yang mana? Nah, di sini ada yang saya warna ini yang warna kuning, ada pada angka 8. Di sini menunjukkan ada kesamaan antara MUX per PX dan MUY per PY. MUX per PX-nya 8, MUY per PY-nya 8. Kemudian ada kesamaan yang lain, ada di yang warna hijau ini, ketika jumlahnya 6. Di sini 6, pada MUY per PY juga 6. Kemudian ada yang di warna biru, ketika 3, MUY per PY juga sama 3. Nah, maka kemudian saya pindahkan ini, keterangan ini ke sini. Ada 3 kombinasi, di mana MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kombinasi yang pertama itu ketika jumlah X yang dikonsumsi adalah 2 unit. 8 di sini, jumlah X-nya adalah 2 unit. Ada di 2 unit. Nah, jumlah Y yang dikonsumsi ada di 4 unit. Nih, Y-nya. Y ini MUY per Y ada di 4 unit. Nah, kemudian kombinasi yang kedua itu ketika jumlah X yang dikonsumsi ada 4. Yang lihat yang warna hijau. X-nya itu ada 4 di 4 unit. Kemudian Y yang dikonsumsinya adalah 5 unit. Nah, kombinasi yang ketiga ketika jumlah X atau jumlah barang X yang dikonsumsi adalah 7 unit. Ini 7 unit. Kemudian jumlah barang Y yang dikonsumsi adalah 6 unit. Jadi ada 3 kombinasi yang menunjukkan MUX per PX itu sama dengan MUY per PY. Nah, ada di titik mana nih kombinasi yang tepat yang menunjukkan tingkat kepuasan maksimal? Ada di sini kita masukkan kendala dulu, kendala anggarannya. Tidak semua kombinasi ini nanti sama dengan anggaran. Nah, maka kita masukkan ini unsur harga. Kita lihat ke sini. Pada kombinasi ke-1, harga barang X itu 1, dikalikan unitnya di sini 2, maka 1 dikali 2 ditambah. Harga barang Y itu adalah 2, ya, harga barang Y 2, dikali dengan 4, 1 dikali 2 tambah 2 kali 4 sama dengan 10. Pada kombinasi yang kedua, 1 ini kali 4 ditambah 2 kali 5, sehingga jumlahnya 14. Pada kombinasi yang ketiga, 1 kali 7 unit dikali dengan 2 kali 6 unit, sama dengan 19. Nah, konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimal ketika mengkonsumsi dengan batasan anggaran yaitu sejumlah 10. Maka itu ada di kombinasi yang pertama, yaitu ketika mengkonsumsi 2 unit barang X dan 4 unit barang Y. Kenapa tidak di kombinasi kedua? Karena anggarannya tidak cukup. Di sini kan jumlahnya adalah 14. Pada kombinasi ketiga juga sama, tidak cukup. Maka kombinasi yang memaksimalkan adalah ada di kombinasi ke-1 dengan jumlah 10 sama dengan jumlah pendapatan. Lalu bagaimana misalnya kalau dalam soal ada kombinasi di bawah pendapatan? Maka kalau seperti itu pun itu bukan titik kepuasan maksimal. Kenapa? Karena tadi diasumsikan bahwa konsumen itu akan menghabiskan pendapatannya. Sekarang saya akan memberikan contoh yang kedua. Pak Fajar memiliki uang 108.000. Ia ingin membelanjakan untuk barang X dengan harga Rp4.000 dan barang Y dengan harga Rp10.000. Apabila kepuasan total ditunjukkan dengan persamaan TU sama dengan 2X pangkat 2 plus Y pangkat 2, maka kombinasi barang yang dikonsumsi agar mencapai kepuasan yang maksimal adalah pada kombinasi barang X berapa unit dan barang Y berapa unit. Jawab, kombinasi maksimal itu ketika MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kemudian di sini ada kendalanya, yaitu anggarannya 108.000. Maka harus kita masukkan di sini kendala anggaran. PX kali QX plus PY kali QY itu sama dengan I, sama dengan anggaran. Kita cari terlebih dahulu, ya. Kita mencari di sini nih, MUX kita cari dulu. Nah, mencari MUX ini kita lihat dari persamaan total utilitas. Dari persamaan TU sama dengan 2X pangkat 2 dan Y pangkat 2, maka marginal utility X atau MUX ini adalah 4X. Kenapa 4X? Ingat, rumus mencari MU itu adalah delta TU per delta Q, atau MU itu adalah turunan dari total utilitas. Maka di sini MUX-nya adalah 4, sedangkan MUY-nya adalah 2
Y. MUY-nya adalah 2Y. Ini ketemu nih, kita ketemu terlebih dahulu MU-nya. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, soal yang tadi kita pindahkan ke sini. Tadi kita sudah ketemu nih, mencari marginal utility barang X dan marginal utility barang Y. Sekarang kita masukkan ini harganya, harga barang X dan harga barang Y. Nah, 4X ya, 4X di sini ya, marginal utility 4X per harga barang X 4.000 sama dengan MUY dibagi dengan harga barang Y. Kemudian kita selesaikan 4.000 kali 2Y 8.000Y, kemudian 4X kali 10.000 adalah 40.000X. Maka di sini Y-nya sama dengan 5X. Kita baru ketemu di sini Y sama dengan 5X. Ini untuk menyelesaikan ke sini nih, menyelesaikan kendala anggaran. Nah, kemudian kita teruskan di sini. Kita tuliskan nih kendala anggarannya. PX kali QX plus PY kali QY sama dengan I. Di mana I-nya tadi 108.000. Nah, kita masukkan nih. Harga barang X-nya itu adalah 4.000. Nih, 4.000. Dikali dengan QX, maka 4.000X. Kemudian harga barang Y adalah 10.000. Dikalikan dengan QY, maka 10.000Y. Sama dengan anggarannya adalah 108.000. 4.000X plus 10.000. Nah, kita substitusikan ke sini nih. Y sama dengan 5X, kita substitusikan ke sini. Maka 10.000 dikalikan dengan 5X sama dengan 108.000. 4.000X plus 10.000X kali 5X, 50.000X sama dengan 108.000. Kita tambahkan 54.000X sama dengan 108.000. X sama dengan 108.000 per 54.000, maka X-nya sama dengan 2. Kita baru ketemu nih, unit X adalah 2. Sekarang kita akan mencari berapa unit Y-nya. Kita lanjut nih ke sini. Jika X itu sama dengan 2 dan Y itu sama dengan 5X, maka Y ini sama dengan 5 kali 2. Ya, 2 yang dari sini, 5 kali 2. Sehingga Y-nya adalah 10. Nah, kepuasan maksimal itu ada pada kombinasi konsumsi barang X 2 unit dan barang Y adalah 10 unit. Itu kesimpulannya atau jawaban dari soal ini. Jadi kesimpulan seluruh slide yang ada dalam video ini, pertama, pendekatan kardinal itu menganalisa perilaku konsumen dengan menggunakan konsep yang disebut nilai guna total dan nilai guna marginal, di mana diasumsikan bahwa kepuasan itu dapat diukur atau dikuantifikasikan dengan angka yang dinyatakan oleh si konsumen. Dan dalam praktek atau dalam kenyataan ini sangat sulit ketika konsumen diminta untuk mengkuantifikasikan atau menilai dalam bentuk angka berapa kepuasan yang dia nikmati. Misalnya, habis makan di warung Padang, kemudian keluar dari warung makan, ditanya, kamu kepuasannya berapa? Nah, itu akan sulit. Itulah kelemahan pendekatan kardinal. Dan ini nanti akan disempurnakan melalui pendekatan yang kedua, namanya pendekatan ordinal. Agar nanti Anda tidak terlewat, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang pada channel ini. Kemudian kesimpulan yang kedua, ada konsep yang disebut sebagai hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun, atau the law of diminishing utility. Kesimpulan yang kelima, jika konsumsi dilakukan hanya terhadap satu jenis barang, maka kepuasan maksimal itu ketika marginal utility itu bernilai 0 atau ketika kurva MUX memotong garis horizontal. Jika konsumsi dilakukan terhadap beberapa barang, maka kepuasan maksimal itu ketika marginal barang yang satu sama dengan barang yang lain. Atau jika 2 unit, maka kepuasan maksimal itu dinyatakan ketika MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kemudian kesimpulan yang kelima, ada kendala yang membatasi jumlah unit barang yang bisa dikonsumsi oleh konsumen. Apa kendalanya? Yaitu harga dan pendapatan. Sehingga dapat ditemuskan bahwa PX kali QX plus PY kali QY itu sama dengan pendapatan konsumen. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa like, komen, dan bagi yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik, silakan share ke yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.